Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang gemuruh suara ombak terdengar menjelang fajar. Sebuah kapal dengan beberapa penumpang wanita baru saja tiba di pesisir. Dengan hati-hati para algojo mengawal mereka turun dari gelada. "Bagaimana yo?" tanya salah seorang pria berjenggot tebal begitu melihat anak buahnya datang bersama bawahan lain. Sementara yang ditanya hanya menggelengkan kepala saja. Rupanya mereka tidak mampu mengejar dan menangkap salah satu wanita yang berhasil kabur. "Ya sudahlah, kita urus dulu mereka. Nanti kalau hari sudah terang, kita sisir kampung sekitar." Semua kembali pada posisi masing-masing. Itulah yang dikerjakan oleh Jenggot dan kawannya. Mereka membawa gadis-gadis untuk dijual pada bangsa company. Selain dijadikan pemuas nafsu, ada juga yang dijadikan pembantu maupun penari penghibur. Dan di pagi ini, mereka memindahkan beberapa wanita atas suruhan petinggi company. Yang mana mereka dipindah dari Rembang ke kawasan Kalimantan, tepatnya di kota Pontianak. Para serdadu di sini lebih suka gadis-gadis asal Jawa. Sementara itu, di sepanjang belantara sekitar pesisir, seorang perempuan dengan bergaun putih khas gaun tidur bangsa company terus berlari tanpa peduli nafasnya yang makin terengah. Tampak perempuan itu masih membawa gimbolan jari yang berisi pakaian. Ditentengnya di tangan kanan dengan kuat. Sejenak dia menoleh ke belakang. Sambil menahan rasa sakit, dia sembunyi di semak. Dilihatnya dengan cermat kondisi di sekitar. Ada raut wajah khawatir membaur dengan rasa takut luar biasa. Dia takut jika para antek company mampu mengejarnya. "Matur nuwun, Duh Gusti," ucapnya saat tahu tidak ada seorang pun membayangi. Perempuan itu duduk beristirahat. Dielus perutnya dengan perlahan-lahan. Dia adalah Suyatmi, salah satu wanita yang dengan berani kabur dari kapal si Jenggot. Dengan nafasnya yang masih memburu, perempuan muda itu mulai menitikkan air mata. Dia mengenang sepanjang jalan hidupnya yang berliku. Suyatmi terlahir dari keluarga miskin di pesisir pantai. Sejak orang tuanya meninggal dalam sebuah pertempuran, dia diasuh oleh Pak D-nya. Sejak itu pula dia mengenal dan mulai menekuni seni tari secara diam-diam. Maklumlah, budenya merupakan seorang penari keliling untuk mencari nafkah. Yang di masa itu, sosok penari diibaratkan sebagai pelacur. Karena mereka harus mau dicolek dan harus mau menemani para company berhura-hura. Bahkan banyak berakhir di atas ranjang. Dan apa mau dikata, Pak D-nya yang tidak mampu bekerja di zaman yang serba susah, harus merelakan sang istri melakukan pekerjaan tersebut. Seringkali beliau menasihati hingga berakhir dengan perdebatan, tapi selalu terpojok dengan amarah sang istri. Hingga pekerjaan sebagai seorang penari terus berlanjut. Dan meski begitu, Suyatmi yang tumbuh remaja selalu mengagumi akan keluasan para penari tersebut. Termasuk budenya. Dia pun selalu bermimpi akan menjadi ratu penari di suatu hari kelak.
Seiring berjalannya waktu, Suyatmi sering ikut budenya dalam menemani pentas. Dia tidak menggubris larangan Pak D-nya agar menjauh dari pekerjaan tersebut. Bahkan jangan sampai menonton setiap kali ada pertunjukan. Tapi dia memilih tidak mematuhi ucapan Pak D-nya. Dia pun mulai menapaki jejak budenya. Meski masih jarang-jarang, namun dia mulai menunjukkan daya tariknya dalam menari. Hingga di suatu malam saat dia ikut dalam pertunjukan, wajahnya yang polos mampu menarik hati seorang Demang. Yang dalam saling bertatap mata, antek Belanda itu ternyata mampu meluluhkan hati Suyatmi. Tidak berpandang usia, Suyatmi pun menaruh perasaan cinta pada Demang Suryo. Hal itu yang diketahui warga dan anak buah Demang membuat para penduduk juga pasukan kompeni menjauhi Suyatmi. Mereka tidak ingin berurusan dengan Demang, yang dianggap punya kedikdayaan tinggi dan punya centeng yang cukup banyak, termasuk dukungan bala penjajah. Nduk, luwih becik yen kowe golek wong lanang liya kejaba Demang Suryo. Tutur Pak D-nya yang mulai sakit-sakitan. Beliau merasa eman jika keponakannya yang terbilang cukup cantik itu harus jatuh di pelukan buaya sekelas Demang. Usianya jauh lebih tua, istrinya juga di mana-mana, baik yang dinikahi secara resmi, siri, maupun sebagai simpanan. Pak D-nya sudah bisa menebak jika kelak Suyatmi tidak akan merasa bahagia. Berbeda dengan budenya yang mendukung keputusan Suyatmi. Karena jika menjadi istri Demang, tentu derajat mereka naik di mata warga. Kebutuhan hidup juga pasti akan tercukupi. Petang itu pun menjadi perdebatan antara suami istri yang mengasuh Suyatmi. Dan keputusan itu lahir dari hati Suyatmi. Nyuwun ngapunten Pak D. Kula tetep milih Demang Suryo ada di bojoku. Ucapan Suyatmi membuat budenya tersenyum. Jelas kalau cinta adalah tentang perasaan, tidak memandang usia, termasuk sikap pada seseorang. Pak D-nya tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Beliau hanya berdoa agar keputusan yang diambil keponakannya adalah sesuatu yang terbaik, meskipun bukan itu harapannya. Terjadilah pernikahan tersebut. Suyatmi dijadikan istri sah kelima oleh Juragan Suryo. Namun yang tinggal serumah hanya 2 orang saja, yakni Arkase dan Suyatmi. Sedangkan yang lain sudah diberi rumah untuk ditinggali. Kedua istri muda Demang itu pun harus bersaing menjadi yang terbaik. Suyatmi sendiri diharuskan berhenti sebagai penari sejak saat itu juga. Hari berlanjut. Setiap tamu Demang Suryo yang datang, kebanyakan memuji kecantikan Suyatmi yang semakin beranjak dewasa. Semakin menebar pesona yang membuat siapapun yang memandang akan tertarik. Namun sayang, hingga beberapa tahun menjalin rumah tangga, dia belum bisa memberikan keturunan. Berbeda dengan istri-istri yang lain, yang telah memberinya momongan. Dari hal itu, membuatnya was-was jika sikap Demang Suryo akan berubah. Kalau soal wanita lain, sudah dapat dipastikan jika Demang pasti mempunyai simpanan. Namun selama ini, Suyatmi tetap menjadi yang dimanja oleh sang Demang. Karena pikirannya yang selalu dipenuhi rasa khawatir, bersama salah satu pembantunya, datanglah Suyatmi pada seorang dukun. Atas saran dari pembantunya itu, dia minta ramuan agar secepatnya memiliki keturunan. Iki simpen ning ngisor kasur anggonmu turu ya. Aja ngasih bojomu nemuk bungkusan iki. Pesan sang dukun sambil tersenyum. Nggih, Nyi. Sebelum beranjak pulang, obrolan terjadi di antara mereka. Sang dukun yang tampak sudah renta itu menawarkan keilmuan yang dimiliki pada Suyatmi. Kalau Suyatmi bersedia, dia akan wariskan seluruh keilmuan. Menurutnya, Suyatmi bakalan mampu menguasai semua ilmu yang dikuasai. Yen tak terawang,
Mung kowe sing sanggup duweni ilmuku, Nduk. Suyatmi yang merasa belum siap atau memang tidak berminat dengan halus menolak keinginan sang dukun. Ya wes. Yen liya dina pikiranmu rubah, mrene yo, Nduk. Ucap sang dukun saat Suyatmi berpamitan. Suyatmi sendiri tidak berjanji, tapi dia akan memikirkan tawaran tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, si pembantu menuturkan tentang kehebatan Nyi Dasih, dukun yang baru saja mereka kunjungi. Seorang dukun yang sangat tersohor akan kedikdayaannya. Hampir di semua bidang klenik ia kuasai. Dan jika Nyi Dasih sudah menunjuk Suyatmi sebagai penerus keilmuannya, maka sudah dapat dipastikan jika dia memang mampu. Aku urung siap, nah. Mungkin liya dina. Tutur Suyatmi mendengar cerita pembantunya. Suyatmi tetap menjadi istri kesayangan Demang Suryo, meski beberapa wanita simpanan bertebaran. Hadiah-hadiah berupa gaun indah maupun perhiasan dari pihak company selalu jatuh di tangannya sebelum istri yang lain. Tapi ada yang aneh semenjak bungkusan kecil berada di ranjangnya. Semenjak itu pula, Demang Suryo tidak pernah menjamahnya. Meski dirayu seperti apa, tapi sang Demang tidak menunjukkan rasa gairah seperti sebelumnya. Hal ini tentu membuat Suyatmi semakin cemas. Dia merasa ada yang ganjil dan semakin berprasangka buruk pada suaminya. Dia yakin kalau sudah ada perempuan lain yang menyingkirkannya. Padahal tanpa sepengetahuannya, Demang Suryo tahu ada tumbal di kamarnya. Demang yang punya kedikdayaan cukup tinggi itu paham jika barang tersebut memiliki kekuatan hitam. Bahkan bisa saja mengancam nyawanya jika sampai berhubungan badan dengan Suyatmi. Istrinya yang mempunyai niat baik agar disegerakan punya anak, tidak tahu jika telah dipermainkan sang dukun. Jelas, kalau dukun tersebut mengharap nyawa suaminya. Demang Suryo sendiri tidak tahu alasan yang membuat nyawanya diancam. Secara tiba-tiba, Demang Suryo menyingkirkan barang tersebut. Namun sebelum dia menginterogasi Suyatmi, istrinya itu lebih dulu melayat ke rumah pakdinya yang meninggal dunia. Demang sendiri tidak ikut melayat dengan alasan ada yang harus dikerjakan. Dia akan menyelidik tentang siapa sosok yang mengancam jiwanya. Suyatmi duduk di dekat budenya. Mereka mengobrol sambil menunggu jasad selesai dikafani. Budenya yang sudah insaf di masa tua menceritakan tentang hari-hari terakhir sang suami yang selalu merindukan Suyatmi sebagai sosok yang dianggap sebagai anak sendiri. Karena budenya tidak mau mengganggu kehidupan Suyatmi yang dianggap berbahagia, maka dia menolak keinginan sang suami untuk mengabari. Hingga tanpa diduga, terputuslah nyawanya hari ini. Tanpa mereka ketahui, di antara para petakjiah ada yang memperhatikan Suyatmi. Dia adalah Hirwono, pemuda yang ikut dalam rombongan para penari dan selama ini juga menggandrungi Suyatmi. Meski tahu sudah berkeluarga dengan Demang, namun dia yakin kalau pernikahan tersebut hambar. Menurut Hirwono, rasa sakit hati pasti selalu ditemui oleh Suyatmi karena sang Demang membagi cintanya dengan banyak wanita. Dan kali ini adalah kesempatan bagi Hirwono untuk membujuk Suyatmi. Dia berharap Suyatmi lepas dari cengkraman Demang dan menjadi miliknya. Setelah usai pemakaman, Hirwono pun langsung menemui Suyatmi. "Yatmi, aku janji bakal nggawe uripmu tentrem," ucap Hirwono setelah panjang lebar mencoba melelehkan hati pujaannya. Namun dengan tegas, Suyatmi menjawab bahwa selama ini dia baik-baik saja. Dia juga merasa bahagia selama menjadi istri Demang. Jadi, tidak mungkin jika dia meminta cerai dan menjadikan Hirwono suaminya. Meski tidak bisa dipungkiri,
Memang sosok Herwono pernah singgah di hatinya. Namun demi ancaman Demang, dia memilih melupakan Herwono. Dia tidak mau jika sampai dicelakai oleh Demang. Begitupun saat ini, Suyatmi tidak ingin jika hal buruk terjadi pada Herwono. Wis Thomas, golek wong wedok liya. Lalekno aku. Jawab Suyatmi sambil beranjak meninggalkan Herwono. Dia tidak mau terlibat berlama-lama dengan pemuda itu. Takut jika ada yang melaporkan pada Demang Suryo, tentu akan panjang urusannya. Setelah pulang usai acara tahlilan Pak D-nya, malam itu Suyatmi menunggu suaminya pulang. Dia akan menegaskan tentang perilaku sang Demang beberapa malam ini, yang seakan jijik untuk menjamahnya. Ngapa kowe Yat? Suntuk yo, pirang-pirang bengi rantuk jatah kokang Mas Demang. Ucapan Arkase yang sambil lalu membuat Suyatmi memendam marah. Dia menyangka jika perempuan saingannya itu tahu masalah yang dihadapi. Beberapa saat kemudian, Demang Suryo pulang. Tanpa bicara apapun, dia langsung menarik tangan Suyatmi hingga masuk ke dalam kamar. Dengan raut amarah, Demang menanyakan tentang barang yang ditaruh Suyatmi. Dia mendesak agar istrinya memberitahu asal-muasal gombalan tersebut. Kang, maksudmu iki apa? Suyatmi menjawab seolah tidak tahu tentang barang tersebut. Demang yang marah karena Seharian tidak mampu menemukan dalang dari pemilik bungkusan itu semakin menyudutkan Suyatmi. Dia tidak peduli dengan istrinya yang mulai menitikkan air mata. Pada akhirnya, setelah mengaku, Suyatmi minta maaf dan menjelaskan tentang niat baiknya. Yang semua dia lakukan demi kelanggengan rumah tangga mereka. Dia mengaku tidak tahu menahu jika ada maksud lain dari sang dukun. Meski begitu, Suyatmi belum memberitahu tentang keberadaan sang dukun. "Sesuk, gowonen aku karo dukun kuwi." Setelah berucap, Demang Surya keluar kamar dengan kasar, meninggalkan Suyatmi yang terisak sendiri di dalam. Menyesali dengan apa yang telah diperbuat. Sama sekali dia tidak tahu tentang maksud suaminya yang menuduhnya akan mencelakai. Padahal dia berniat hanya ingin memiliki momongan demi ikatan yang lebih kuat bersama sang Demang. Semalaman Suyatmi tidak bisa tidur dengan pikiran merasa kalut. Dia bingung dengan apa yang harus dilakukan. Jika menunjukkan keberadaan Nyi Dasih, maka sama dengan mengakui keburukan yang tidak diperbuat. Yang berarti dari pandangan sang Demang, dia berniat mencelakai suaminya sendiri. Sedangkan apabila bersikap tidak menunjukkan, maka sang Demang akan terus menyudutkan. Bahkan bisa saja akan mengusirnya. Di tengah kegamangan yang dirasakan, Suyatmi seolah terpengaruh akan sebuah bisikan. Dia seakan dirasuki suara Nyi Dasih yang memanggilnya untuk datang. Dari sesuatu yang gaib itu, dia pun putuskan membawa beberapa pakaiannya untuk pergi dari rumah. Dia menunggu waktu yang tepat saat para bawahan Demang tertidur. Ketika dirasa aman, dengan segera dia bergegas keluar rumah. Meninggalkan kediaman yang selama ini dihuni, dia tidak menyangka jika harus berakhir dalam pelarian. Langkah kakinya semakin cepat menyusuri gelap malam. Yang ada di pikirannya adalah tempat Nyi Dasih. Di sanalah dia akan berlindung. Dan dia yakin Demang Suryo maupun anak buahnya tidak akan bisa menemukan. "Yatmi!" bisik Hirnowo yang secara tidak sengaja melihat langkah cepat Suyatmi. Dia berusaha memanggil, namun Suyatmi tidak bergeming. Seakan tidak mendengar teriakannya, perempuan itu terus melangkah menyusur jalan setapak. Rasa penasaran membawa Hirnowo mengikuti dengan cepat. Setiba di gubuk Nyi Dasih, sambutan pun dilakukan oleh dukun rentak itu. Yang ternyata Sarmina, pembantunya sudah berada di sana. "Rene onang, aja ngumpet ning jaba gubukku." Ucapan Nyi Dasih itu ditujukan pada Hirnowo, yang pada akhirnya mampu mengikuti Suyatmi sampai di tempat tujuannya.
Dengan ragu Hirnowo pun masuk ke dalam. Setengah takut, dia menjelaskan bahwa tidak ada niat jahat yang dilakukan. Dia hanya ingin tahu masalah yang dihadapi Suyatmi, sehingga pergi dari rumah di waktu dini hari. Lungguh supaya kowe ngerti lan paham. Ucap Nyidasih yang tahu kalau Hirnowo ada rasa pada Suyatmi. Di tengah rasa linglung, Suyatmi bertanya pada Nyidasih tentang barang apa yang diberikan padanya, sehingga Sang Demang merasa terancam nyawanya dan membuat sangat marah terhadapnya. Sejenak Nyidasih tersenyum. Setelah melirik ke arah Sarminah, Nyidasih mulai menjelaskan tentang dosa yang dilakukan Demang di masa lalu terhadap keluarganya. Demang Surya telah melakukan kekejian terhadap suami dan anak dari Nyidasih. Kala itu, Nyidasih yang sudah memiliki ilmu kesaktian melakukan pemberontakan pada kaum Kompeni. Ilmu santet beberapa kali dikirimkan dan mampu membuat para penjajah itu mati. Namun kedatangan Demang sebagai antek yang dibayar mahal menghentikan setiap serangan yang dilancarkan. Bahkan kedikdayaan itu mampu mengembalikan beberapa teluh yang dikirim. Namun Nyidasih mampu menyelamatkan diri. Pada akhirnya, Sang Demang tahu tentang keberadaan Nyidasih. Yang dari situ kejadian buruk pun menimpa. Di tengah malam, Sang Demang secara diam-diam menyambangi rumah Nyidasih dengan beberapa anak buah. Namun yang ditemui hanya suami dan 2 anak perawan Nyidasih. Tanpa ampun suaminya dibantai hingga tewas, sedangkan kedua anaknya dinodai bergantian sebelum akhirnya ikut dibunuh. Nyidasih yang menyempurnakan satu ritual di malam itu terhindar dari pembantaian yang terjadi. Namun dia harus berkalang duka saat menemukan keluarganya habis dibunuh. Sejak saat itulah dendam Kesuma tersulut. Nyidasih mengasingkan diri untuk menunggu waktu yang tepat untuk balas dendam. Berulang kali niat menghabisi Sang Demang dilakukan, tapi selalu gagal. Demang mampu melawan dan menghindar dari serangan gaib Nyidasih. Dari situlah Nyidasih selalu berpindah tempat menghindari kejaran Demang. Hingga akhir-akhir ini ditempatkanlah Sarminah di rumah Demang. Sayang, tidak ada kesempatan bagus untuk menyingkirkan antek Kompeni itu. Hingga bujukan dilakukan pada Suyatmi, tapi rupanya usaha itu pun gagal. Demang yang dikenal sakti lebih tahu tentang ancaman yang datang. Yatmi, mung kowe sing iso balesno dendamku. Cecepono ilmuku, Yatmi. Kuwi syarat sing iso mateni Demang. Mendengar permintaan itu, Suyatmi dengan tegas menolak. Dia mencintai Demang, jadi tidak mungkin menyingkirkan hanya demi satu hal yang tidak ia alami. Pikiran kanthi setiti, Duk. Kowe salah gedhe yen nganti merjuangno Demang. Wong sing tega gawe rakyat padha sengsara. Suyatmi terdiam. Sarminah mendekat padanya. Pembantunya itu juga menceritakan tentang kekejian Sang Demang pada keluarga dan kerabatnya, sehingga dia hidup sebatang kara dan menaruh dendam kesumat pada Demang. Dia berharap Suyatmi berpikir jernih dalam menentukan sikap. Dan jika Demang tahu kalau dia bersama Nyidasih, maka sudah dapat dipastikan dia pasti akan dihabisi. Pagi menjelang, Suyatmi yang dalam kekalutan sedikit demi sedikit mulai terpengaruh akan ucapan Sarminah juga Nyidasih. Sedangkan Hirnowo yang terlanjur ikut dalam pusaran kekalutan itu ditugaskan Nyidasih sebagai mata-mata yang bertugas memantau keadaan desa dan tentang apa yang dilakukan Demang. Saat diketahui kalau Demang menghabisi Bude dan orang-orang terdekat Suyatmi, dari situlah Suyatmi benar-benar yakin dengan langkah yang diambil. Dia yang tahu sifat sebenarnya Demang pun makin menaruh kebencian. Rasa cinta yang pernah dirasakan berubah menjadi dendam. Dia pun bertekad mewarisi ilmu dari Nyidasih. Dia berjanji akan menghabisi Demang. Keputusan yang membanggakan bagi Nyidasih. Sarminah termasuk Hirnowo.
Sebagian besar ilmu telah dikuasai oleh Suyatmi. Seiring dengan ilmu terakhir yang dipelajari, hubungan terlarang pun terjadi. Entah iblis mana yang membawa persetubuhan antara Hirnowo dan Suyatmi berlangsung, atau memang telah diatur oleh Nyi Dase sebagai penyempurna ritual. Dan dari hubungan tersebut diketahui tentang kehamilan Suyatmi. Dengan sangat mudah, perempuan itu merasakan tanda-tanda kehamilan, yang menurut Nyi Dase memang benar-benar hamil. Dan memang itulah yang dikehendaki oleh Nyi Dase. Sang dukun itu telah merencanakan sesuatu di dalam balas dendamnya. Tepat di malam purnama, ilmu pun disempurnakan. Segala ubu-rame sudah tersaji di hadapan Suyatmi yang memakai daster khas gaun tidur bangsa Kompeni. Dia selalu memakai daster putih polos dari suaminya itu, yang merupakan baju kesayangannya. Nyi Dase yang sudah melakukan semedi sedari senja tadi mendekat ke samping Suyatmi. Hanya mereka berdua saja yang berada di sana. Sarminah sengaja menjauh dari lokasi tersebut atas permintaan dari Nyi Dase. Begitupun dengan Hirnowo yang memilih membaur ke kampung. Sarminah sendiri diberi sesuatu barang dengan pesan khusus, yang mana barang berupa paku kuningan tersebut hanya dia sendiri yang tahu rahasia kekuatannya. Malam makin larut. Saat ritual akan selesai, tiba-tiba sebuah serangan diterima oleh Nyi Dase. Sekelebat bayangan itu adalah Demang Suryo, yang dengan sigap langsung menghentakkan serangan secara bertubi-tubi. Suyatmi yang coba bantu gurunya harus terdiam saat sebuah tendangan membuat perutnya sakit dan mengalami pendarahan. Pertarungan yang berlangsung selama beberapa menit itu membuat Nyi Dase meninggal dunia. Keilmuan yang diwariskan pada Suyatmi membuatnya sedikit lemah, sehingga dengan mudah Demang Suryo mampu menghabisinya. Namun ketika akan membunuh Suyatmi, istrinya, perempuan itu telah menghilang entah kemana. Semua anak buahnya dikerahkan untuk menyisir sekitar hutan, namun tidak ditemukan jejak Suyatmi. Darah menetes juga tidak ada arahnya. Kekecewaan yang dirasakan membuat Demang melampiaskan pada Hirnowo. Pria yang babak belur itu pun dia habisi. Yang ternyata dari pria itulah Demang mengetahui tempat kediaman Nyi Dase. Pencarian beberapa minggu itu akhirnya terjawab oleh kecurigaan mereka pada Hirnowo. Dengan sedikit siksaan di sebuah warung pada malam itu, mengakulah Hirnowo dan membawa mereka ke tempat tersebut. Namun dia harus membayar dengan nyawa, meski telah melakukan perintah Demang. Sementara itu, dengan sekuat tenaga Sarminah membawa Suyatmi melarikan diri. Sabar ya, adoh no rasa loromu. Begitu tiba di pesisir yang dirasa benar-benar aman, Sarminah mencari ramuan untuk mengobati luka Suyatmi. Dia kembali masuk ke hutan untuk mencari dedaunan. Tapi beberapa menit sepeninggalnya, seorang yang tidak dikenal menemukan Suyatmi. Dan dia adalah anak buah Jenggot yang hendak buang air. Kapal Jenggot yang mengangkut dagangan para wanita siap berlayar di dini hari itu. Dan tentu saja mereka sangat senang karena mendapat tambahan seorang wanita yang terlihat cantik dengan gaun bangsawan. Tidak peduli dengan pendarahan yang dialami, mereka pun mengangkut Suyatmi ke dalam kapal. Sarminah yang kembali dan melihat kapal sudah berada di lautan hanya bisa berpasrah. Dia berharap akan berjumpa kembali dengan Suyatmi untuk meredam kejahatan Demang Suryo. Dan bagaimanapun juga, dia harus memenuhi amanat Nyi Dase, orang yang telah merawatnya semasa dalam kondisi memprihatinkan. Saat terombang-ambing di lautan, Suyatmi pun tersadar. Dengan kesakitan yang dirasakan, dia coba bangkit dari keterpurukan. Tidak menolak dengan makanan yang diberikan demi membaiknya kondisi. Begitu tiba di daratan, dia kuatkan tekad untuk kabur. Bermodalkan satu ilmu yang telah dikuasai,
dia pun mampu menghilang dari pandangan Jenggot dan anak buahnya. Saat tersadar kalau dirinya melarikan diri, saat itu pula dia sudah cukup jauh dari kapal, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. "Hei, ayo mangkat!" Suyatmi terhenyak ketika seorang nelayan berteriak, memanggil dua awak kapal lain yang masih belum juga naik. Melihat kalau orang tersebut orang baik-baik, Suyatmi segera mendekat. Dia merapal mantra untuk mempengaruhi mereka, lalu mengutarakan maksudnya ikut mereka berlayar. Yang sudah pasti ke wilayah Jawa karena logat mereka sama dengan logatnya. Akhirnya Suyatmi kembali mengarungi samudera menuju pulau seberang. Dia berharap pulau tersebut adalah tanah kelahirannya. Dia akan menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi, yakni menghabisi Demang Suryo. Setelah berminggu-minggu, tibalah kapal layar di daratan. Dengan perut yang semakin membuncit, Suyatmi berpamitan pada seluruh awak kapal. Sebenarnya mereka sudah menawarkan pakaian untuk Suyatmi, tapi perempuan itu memilih gaun kotor itu sebagai pembalut tubuhnya. Entah apa yang membuatnya selalu memakai gaun putih polos itu, padahal ada bercak darah mengering di sekitar selangkangannya. Angin bertiup kencang. Suyatmi tidak tahu harus kemana mencari tempat untuk tinggal. Dia pun berjalan mengarah pada hutan. Di sana, dia akan memulihkan tenaga sebelum melancarkan aksinya. Setiba di tengah hutan, dia beristirahat di bawah pohon beringin besar. Tiba-tiba saja angin bergemuruh, membawa rintik gerimis. Yang seketika itu, tubuhnya menggigil hebat. Dalam hitungan menit, Suyatmi pun tumbang. Dengan sangat mudah, ruhnya melayang meninggalkan jasad. Dan tidak seberapa lama kemudian, terdengar suara tawanya yang melengking menakutkan. Disusul suara tangisan yang tidak kalah mengerikan. Ada yang harus dituntaskan. Saat melayang jauh, sesosok perempuan muncul di samping jasad Suyatmi. Perempuan yang tak lain adalah Sarminah, membawanya untuk dirapikan dan dibersihkan. Rupanya, Sarminah juga telah menguasai beberapa ajian dari Nyi Dase, sehingga kepekaan itu membuatnya tahu kalau Suyatmi telah kembali. Dan ternyata dia telah mengikuti saran dari gurunya untuk menggunakan roh Suyatmi sebagai sarana balas dendam. Karena janin yang di perutnya menjadikan salah satu kekuatan sebagai kelemahan Demang Suryo. Sosok bayi itu akan memperkuat Suyatmi dalam memusnahkan sang Demang. Dan dendam yang ikut tertanam juga akan membuat Suyatmi lebih kejam daripada Demang Suryo. Gerhana bulan baru saja selesai. Kembali bulan bersinar sangat bening. Keadaan di kediaman Demang Suryo sangat riuh. Para penari berlenggak-lenggok memamerkan pesonanya. Di hadapan masing-masing sudah terisi para anak buah Demang yang berbau tua. Begitu liar mereka menari sambil tertawa-tawa, berfoya-foya tanpa beban seperti warga lain yang berpikir keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk berpikir menyingkirkan para penjajah dari bumi Nusantara. Kegaduhan gembira itu menjadi mencekam tatkala terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Yang ketika Demang masuk melihat kondisi, ditemukanlah Arkase dan dua anaknya sudah tidak bernyawa. Mereka tertimpa balokan kayu yang disimpan di atas belanda rumah. Sekelebat, Demang melihat bayangan putih terbang melintas. Dengan ilmu yang dimiliki, dia tahu ada yang tidak beres sedang terjadi. Acara yang berubah menegangkan pun dihentikan. Demang mengerahkan semua anak buahnya untuk mengejar pelaku pembunuhan istri dan anaknya. Situasi makin mencekam saat datang beberapa orang yang melaporkan hal buruk, bahwa istri dan anak-anak Demang yang lain juga ditemukan tewas, termasuk beberapa wanita simpanannya. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara tawa mengerikan, disusul teriakan anak buahnya bersahutan.
yang kesemuanya mati dengan keadaan sangat mengerikan. Mereka berlumuran darah seperti dicabik binatang buas. Sementara matanya melotot, seolah ketakutan dengan mulut menganga. Mendengar suara tawa yang melenging makin menjauh, Demang Suryo segera menghunus keris dan keluar rumah. Dia yakin suara yang terdengar jauh itu sebenarnya sangat dekat dengannya. Dan itulah yang dia lihat. Kuntilanak. Makhluk gaib yang dia tahu jelmaan Suyatmi itu bertengger di dahan pohon sambil tertawa lepas. Tanpa banyak bicara, Demang Suryo langsung menyerang dengan amarah. Dengan membabi buta dia terus memburu keberadaan Suyatmi yang terus berpindah. Namun serangan demi serangan yang dilontarkan tidaklah mempan. Ilmu kedikdayaan yang dimiliki selama ini seakan tiada kekuatan. Dan senjata makan tuan, keris yang dipegang Demang Suryo terlepas, melayang ke atas lalu menancap di kepalanya. Seketika itu sang Demang meregang nyawa. Nyawanya pun melayang bersama tawa Suyatmi yang semakin lama menghilang di redupnya malam. Sementara itu, di tengah hembusan angin, Sarminah masih duduk di hadapan Suyatmi. Begitu sang pemilik tubuh datang, Sarminah mengeluarkan barang berupa paku pemberian dari Nyi Dase. Lalu dia menancapkan paku tersebut tepat di tengah kepala Suyatmi. Ruh itu kembali menyatu, lalu bangkitlah jasad Suyatmi. Besok bakal ono wong sing gawe kue ayam tentrem Yatmi. Digandengnya tangan Suyatmi, diajak melangkah menyusuri jalan setapak untuk meninggalkan kampung halaman, menuju sebuah tempat yang tidak seorang pun mengenal siapa sebenarnya mereka, terutama Suyatmi yang akan dikenal sebagai Kuntilanak. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.